Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi untuk tes seleksi P3K tahap 2 dan sedang mencari materi dan juga latihan soal yang sesuai dengan Kemenpan RB. Nah, di video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan soal untuk formasi jabatan peranata komputer terampil. Sebagai informasi, untuk peranata komputer itu tes kompetensi beda dengan jurusan kuliah teman-teman. Jadi ada regulasi dan juga ada kisi-kisi sendiri dari Kemenpan RB yang akan kita berikan kisi-kisinya dan juga materinya pada video kali ini dan juga latihan soal tentunya. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah, mari kita mulai ke informasi terkait jadwal pelaksanaan kompetensi teknis untuk seleksi dengan CAT P3K tahap 2 dan akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Jadi teman-teman harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa untuk tes P3K itu ada 4 subtes yang akan teman-teman dapatkan untuk tesnya, yakni tes kompetensi teknis, tes manajerial, tes sosiokultural, dan juga wawancara. Untuk menguji apakah kemampuan manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman sudah maksimal atau belum, silahkan ikuti latihan soalnya, linknya ada di deskripsi video ini. Dan jika sudah tes dan nilainya kurang memuaskan, teman-teman bisa mempelajari materinya terlebih dahulu karena untuk keempat subtes ini sudah ada kisi-kisi dari Kemenpan RB-nya. Oke, mari kita mulai dari tes manajerial dulu atau materi manajerial. Jadi materi manajerial itu sendiri sesuai dengan Kemenpan RB dan juga BKD bahwa kompetensi manajerial itu ada 8 poin atau 8 kompetensi yang harus teman-teman ketahui terkait materi dan juga soal-soalnya nanti. Nah, terkait integritas, kerjasama, komunikasi, kemudian orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, ini adalah poin-poin yang harus teman-teman kuasai agar nanti maksimal untuk tes manajerialnya. Nah, kita harus tahu dulu terkait definisi dan juga indikator perilaku karena ini menentukan untuk pemilihan jawaban nantinya ya. Nah, di sini kita informasikan terkait integritas. Jadi, dalam integritas sendiri ada definisinya. Nah, definisinya sendiri yakni konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jadi, jika teman-teman mendapatkan soal dengan definisi seperti ini, berarti ini masuknya soal ke integritas. Nah, jika teman-teman mendapatkan soal integritas, teman-teman harus menjawab sesuai dengan indikator perilaku integritas itu sendiri. Di antaranya, teman-teman harus memilih pilihan jawaban yang berkaitan tentang bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Kemudian melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan organisasi. Dan seterusnya teman-teman bisa baca ya. Ini juga ada deskripsinya terkait level-level ini. Jadi intinya jika teman-teman mendapatkan soal dengan definisi seperti ini, maka jawab harus sesuai dengan indikator yang ada di sini. Ini adalah review saja dan untuk lengkapnya jika teman-teman tertarik dengan materi dan juga latihan soal ini, termasuk sosial, kultural, dan wawancara, saya akan informasikan di akhir video. Kita fokus untuk ke materi saja dulu. Nah, di sini selanjutnya untuk materi teknis. Untuk materi teknis sendiri itu sesuai dengan apa yang diberikan kisi-kisinya oleh Kemenpan RB di surat B5767 MSM 0100 2024 dan ini Kemenpan RB terbaru terkait kisi-kisi ya. Dan selanjutnya yang berhubungan dengan peranata komputer terampil itu ada 3, yakni terkait pengelolaan data, yang kedua infrastruktur TI atau sistem jaringan komputer, yang ketiga sistem informasi, pengelolaan data,
atau area TI khusus. Jadi ini adalah materi yang harus teman-teman kuasai terkait peran otak komputer terampil untuk bisa menjawab maksimal dari soal-soal yang diberikan nanti. Selanjutnya, kita sudah buatkan materi rangkumannya, modul rangkumannya karena kebanyakan yang ikut P3K itu yang sudah bekerja ya, jadi sibuk untuk bekerja. Nah, kita sudah rangkumkan buat teman-teman untuk latihan-latihan soalnya. Selain dari kisi-kisi ini, kita juga bersumber dari FR dari teman-teman kita yang telah lulus di P3K tahap pertama dan juga SKB karena untuk SKB dan P3K kisi-kisinya kurang lebih sama. Nah, kemudian dari sini kita buatkan soal ya dari modul yang tadi. Ini adalah modul preview saja ya teman-teman. Ini ya modul preview yang sudah kita susunkan buat teman-teman. Nah, kemudian dari sini kita buatkan soal latihan untuk kompetensi teknisnya. Dalam video ini kita buat ala-ala CAT, nanti akan ada soal, kemudian ada pembahasan, dan juga ada waktu untuk pengerjaan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Sebagai informasi, untuk setiap soal tidak akan saya bacakan agar teman-teman terbiasa dalam mengerjakan setiap soal latihan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan ini adalah soal review saja. Dan jika teman-teman tertarik dengan semua soalnya dan apa saja yang akan teman-teman dapat, untuk peranata komputer terampil itu akan dapat 4 latihan soal yang berisi 90 soal, kemudian soal latihan manajerial ada 7 paket ya, sesuai dengan tes aslinya, wawancara, dan juga sosiokultural. Dan juga ada materi sosiokultural dan wawancara, kemudian modul kisi-kisi peranata komputer terampil. Oke, mungkin itu saja yang mungkin teman-teman bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan poin maksimal nanti pada saat rankingan. Dan untuk semuanya itu formatnya PDF ebook dan teman-teman jika tertarik bisa hubungi admin kami ke 0896 96 117 841, langsung bisa klik link yang ada di deskripsi agar langsung chat ke admin kami atau email ke edukapersona@gmail.com. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.